Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat malam dan selamat berjumpa kami ucapkan kepada kita sekalian lewat ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, waktu ada di hadirat Tuhan adalah waktu yang sangat berharga, adalah waktu yang sangat bernilai kekal, adalah waktu di mana kita akan mendapatkan kekuatan spirit untuk dapat menjalani hidup ini. Karena itu, mari kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan sejenak pada malam hari ini dalam ibadah doa kita. Walaupun Bapak Ibu ada di tempat masing-masing, tetapi biarlah situasi dan keadaan tidak mempengaruhi kualitas iman kita, tidak mempengaruhi kualitas ibadah kita, karena kita menyembah Allah yang sama, baik ketika kita ada di gereja pun ketika kita ada di rumah masing-masing. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat-Nya melalui doa kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan nomor 107, Yesus kawan yang sejati. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu
yang Tuhan boleh berikan untuk kami boleh ada bersama-sama di hadirat-Mu, bersekutu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan lewat jam ibadah doa kami pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu rangkaian ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan hadir menyertai kami, memberkati kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, di tempat masing-masing. Biarlah Engkau hadir menyertai, memberkati melalui persekutuan doa yang kami lakukan bersama pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan rangkaian ibadah kami ini. Biarlah dari awal hingga selesainya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi dasar persekutuan kita, yang menjadi petunjuk bagi kita menjalani hidup ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu,
Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini kami boleh ada bersekutu bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, pimpin kami, untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami, akan menuntun kami untuk lebih baik dalam hidup ini, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran ini dengan baik, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita akan renungkan bersama pada saat ini. Tema kita ialah sikap yang benar dalam berdoa. Sikap yang benar dalam berdoa. Nah Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-9 dalam pembacaan kita, di situ kita mendapati bahwa latar belakang lahirnya atau latar belakang munculnya perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di sini tentang orang Farisi dengan pemungut cukai itu dilatar belakangi karena ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang ada. Dan Yesus lalu kemudian mengatakan perumpamaan tersebut. Nah dalam perikop ini kita bertemu atau kita mendapatkan satu prinsip, yaitu bahwa yang meninggikan diri akan direndahkan, lalu kemudian yang merendahkan diri itu akan ditinggikan. Nah orang Farisi dan pemungut cukai dalam pembacaan kita pada malam hari ini dikatakan bahwa kedua-duanya itu memiliki beberapa persamaan, yaitu bahwa yang pertama, persamaan dalam hal tempat. Dikatakan bahwa baik orang Farisi maupun pemungut cukai, dikatakan bahwa kedua-duanya sama-sama berada di bait Allah. Lalu kemudian dalam hal apa yang mereka lakukan, yaitu bahwa baik orang Farisi maupun pemungut cukai sama-sama berdoa dan menghadap Allah. Karena itu kita mau melihat keduanya. Walaupun dikatakan bahwa mereka memiliki beberapa persamaan, yaitu dalam hal tempat, mereka sama-sama berada di bait Allah. Mereka sama-sama berdoa, mereka sama-sama menghadap Allah. Namun
kedua orang ini memiliki perbedaan yang sangat besar dan berakibat pada apa yang mereka dapatkan dengan aktivitas doa yang mereka lakukan. Yang pertama, kita mau melihat doa orang Farisi. Dikatakan bahwa dia berdoa dalam hatinya. Itu artinya bahwa tidak ada orang lain yang dengar apa isi doanya. Tidak ada orang lain yang tahu apa isi doanya kecuali Tuhan. Dan kalau kita mau melihat isi dari doa orang Farisi ini, apa yang tidak benar dari apa yang dia sampaikan? Semuanya benar, sesuai dengan kenyataan yang ada. Pertama, bahwa ia mengatakan bahwa ia tidak sama seperti semua orang, dan itu benar. Dikatakan bahwa saya bukan perampok, bukan pesina, bukan orang lalim, ataupun pemungut cukai ini, dan itu benar. Juga dikatakan bahwa ia puasa 2 kali seminggu dan ia rajin membawa persembahan persepuluhannya. Dan itu semua benar. Itu adalah hal-hal yang ia lakukan dalam aktivitasnya, dalam hal kehidupan keagamaannya. Akan tetapi, apa yang ia lakukan hanya sekedar sebagai jembatan untuk pembenaran dirinya, dan ia gunakan untuk menghina orang lain. Dan yang seharusnya ialah bahwa dalam doa itu harusnya yang lahir ialah ungkapan syukur dan mendoakan orang lain. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana kesombongan yang paling ironis yang lahir dari orang Farisi, yang lahir dari orang yang merasa diri paling setia dalam hal aktivitas keagamaan. Nah, kesombongan bisa saja terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di area apa saja. Dan kita melihat di sini bahwa yang paling ironis ialah bahwa kesombongan itu terjadi pada figur yang religius dan juga terjadi pada saat ia berdoa kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kesombongan. Semua orang berpotensi untuk jatuh ke dalam kesombongan. Nah, 2 bentuk kesombongan orang Farisi. Yang pertama ialah di ayat yang ke-9a, ialah mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Nah, dari doa yang dipanjatkan oleh orang Farisi, terlihat jelas bahwa dia bukan sekedar meyakini kebenarannya sendiri, melainkan ia memegahkan kebenarannya di hadapan Allah dan orang lain yang ada bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Ia bukan sekedar menganggap diri benar dengan apa yang ia lakukan, dengan apa yang ia kerjakan, tetapi ia juga menyombongkan kebenaran diri sendiri melalui apa yang ia lakukan. Dan sangat disayangkan bahwa kesombongan ini justru diletakkan pada hal-hal yang berbau rohani dan terjadi dalam konteks religius, yaitu saat ia datang menghadap Tuhan. Dan bukan hanya itu saja,
Kita melihat bahwa bagian awal dari doa si Farisi itu sangat mengecoh. Dia memulai dengan ungkapan syukur kepada Allah, tetapi selebihnya adalah tentang dirinya sendiri. Doa telah dijadikan sebagai ajang pamer diri. Ucapan syukur kepada Allah dimanipulasi untuk menunjukkan kelebihan dari dirinya sendiri. Ia mengandalkan diri sendiri. Ia memperlihatkan kehebatannya dalam hal rohani. Kemudian kesombongan yang kedua ialah ia merendahkan orang lain. Ayatnya yang ke-9 bahagian B. Ia memandang rendah orang lain. Memandang rendah di sini tidak hanya berbicara tentang anggapan, melainkan sebuah tindakan. Dan kata yang sama dikenakan kepada Herodes dan pasukannya yang pada saat itu menista Yesus pada waktu Yesus dalam proses pengadilan dalam pasal 23 ayatnya yang ke-11. Lalu kemudian arti yang sama kita temukan dalam doa orang Farisi dalam pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, orang Farisi di sini merasa diri paling benar dengan segala apa yang ia sudah kerjakan, apa yang ia sudah lakukan. Lalu akhirnya ia jatuh pada jurang kesombongan. Ia mulai berani menilai hidup orang lain, lalu kemudian jatuh pada penghakiman. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Dengan itu dikatakan bahwa orang Farisi itu pulang ke rumahnya tanpa dibenarkan Allah, bukannya ditinggikan, malah direndahkan. Kemudian yang kedua, doa pemungut cukai. Doa pemungut cukai. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh, bahkan untuk mengangkat mukanya menghadap ke langit, ia tidak berani. Dikatakan bahwa ia memukul dirinya sendiri dan ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dalam hal ini kita melihat bahwa pemungut cukai ini juga sedang berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada tentang dirinya, di mana seperti yang kita pahami bersama bahwa seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu dianggap sebagai seorang yang sangat berdosa, karena mereka adalah antek-antek dari penjajah Romawi yang sering memeras uang rakyat pada waktu itu. Nah, bagaimanakah sikap yang ditunjukkan oleh pemungut cukai dalam berdoa dalam pembacaan kita? Yang pertama di ayatnya yang ke-13, ia merendahkan diri. Ia merendahkan diri. Di ayat yang ke-13 digambarkan bahwa pemungut cukai itu dengan penuh kesadaran ia memahami siapa dirinya di hadapan Allah. Ia sangat menghormati kekudusan Allah, sehingga ia dikatakan bahwa berdiri jauh-jauh, bahkan dirinya tidak berani menghadap ke langit, menghadap Tuhan, karena ia sungguh menyadari kondisi dirinya sebagai orang yang berdosa. Lalu kemudian dikatakan bahwa memukul dirinya sebagai ganjaran yang layak ditimpakan kepada dirinya secara fisik. Ia datang dalam kesadaran diri bahwa ia adalah orang berdosa dan ia tidak layak menghadap Tuhan. Kemudian yang kedua,
Ayatnya masih di ayat yang ke-13, bahwa ia bersandar pada anugerah Allah. Ia bersandar pada anugerah Allah. Nah, isi doa dari pemungut cukai ini sangat singkat dan sederhana. Ia katakan bahwa, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Di sini kita melihat bahwa yang dia minta hanyalah kemurahan Allah. Dia tidak datang dengan dalih atau dengan berbagai pembelaan diri. Ia tidak ada alasan yang ia kemukakan untuk mendapatkan kemurahan Allah. Yang bisa saja mungkin ia melakukan hal itu karena status yang ia miliki, karena pekerjaan, karena tuntutan dari pekerjaan yang ia tekuni. Bisa saja menjadi dalih untuk membenarkan dirinya dengan apa yang ia lakukan selama ini. Tetapi pemungut cukai di sini dikatakan bahwa ia tidak datang dengan dalih apa-apa untuk membenarkan dirinya. Tidak ada alasan yang ia kemukakan untuk mendapatkan kemurahan Allah. Ia datang dengan hanya sebuah permohonan yang tulus, permohonan yang lahir dari ketidaklayakan dirinya di hadapan Allah. Dan sikap inilah yang dicari oleh Allah, bahwa ia datang kepada Tuhan dalam ketidaklayakannya dan bersandar penuh pada anugerah Allah. Nah, sebagai penutup di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Yesus berkata, orang ini, yakni pemungut cukai, dikatakan bahwa pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, yakni orang Farisi itu, tidak. Sebarang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, dari kedua orang tersebut kita ada di posisi yang mana? Apakah kita ada di posisi orang Farisi, ataukah kita ada di posisi pemungut cukai? Posisi kita menentukan apakah kita dibenarkan atau tidak, apakah kita ditinggikan atau sebaliknya direndahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami boleh renungkan bersama sejenak. Biarlah kebenaran-Mu ini akan membawa kami untuk semakin memiliki sikap yang benar ketika kami menghadap Tuhan, dalam doa-doa kami, dalam ibadah-ibadah kami. Kami datang dalam ketidaklayakan kami, karena kami menyadari bahwa kami orang berdosa. Kami datang dengan pengucapan syukur, pengagungan akan Tuhan, dan tidak membanggakan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, pimpinan sertai kami, sehingga kami dapat mempraktekkan sikap doa yang benar seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai dalam pembacaan ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, kami menjadi orang-orang yang ditinggikan. Berkati firman-Mu bagi kami bersama, berkati firman-Mu bagi seluruh jemaat-Mu hari ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa bersama, penyampaian bahan-bahan doa dan kesaksian, mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan Saja. Kita nyanyikan doanya. Iring Maha Tuhan Saja.
Namun doa bersama ini akan dilaksanakan di tempat masing-masing, dan kami akan menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita akan doakan selain dari pokok-pokok doa Bapak Ibu dan anggota keluarga. Yang pertama ialah bahwa kita berdoa untuk persekutuan kita di tempat ini, secara khusus di tengah-tengah keterbatasan karena adanya pandemi virus corona ini yang mengharuskan kita untuk tidak beribadah bersama-sama, tidak melaksanakan berbagai hal dalam kebersamaan secara langsung, dan tetap berdoa biarlah kita tetap disatukan oleh Tuhan walaupun tidak bertemu secara langsung, secara fisik, namun dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita tetap dipersatukan oleh Tuhan. Kita doakan seluruh pelayan yang ada di gereja kita dalam mengatur, menata pelayanan di tengah-tengah keterbatasan ini, baik itu tim gembala, para penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus PIG, dan panitia-panitia yang ada, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh mengatur dan menata pelayanan dengan baik di tengah-tengah keterbatasan yang ada pada saat ini. Kita berdoa untuk rencana, untuk majelis gereja, untuk rapat bersama sehubungan dengan kondisi yang ada. Kita berdoa biarlah Tuhan buka jalan dan boleh terlaksana dengan baik demi untuk kemajuan pelayanan kita ke depan. Selanjutnya kita terus berdoa untuk jemaat kita yang masih terus dalam proses pemulihan kesehatan. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, jemaat dalam pekerjaan masing-masing, jemaat Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, jemaat Tuhan dalam berbagai kesulitan-kesulitan karena adanya pandemi virus corona, supaya Tuhan tetap menolong. Kita berdoa untuk anak-anak kita dalam pendidikan, dalam belajar di rumah. Kita doakan supaya anak-anak kita tetap boleh berprestasi, dapat terus berkembang dalam pendidikan mereka. Kita berdoa secara khusus untuk beberapa anak-anak kita yang sedang bergumul, berjuang mengikuti seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada Sherin, ada Kevin Limbong, ada Dani Sinaga, dan juga ada Fani. Kiranya Tuhan menolong sehingga mereka mendapatkan perguruan tinggi untuk mereka dapat melanjutkan pendidikan ke depan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Kita berdoa untuk kekasih kita Ibu Milka Siampa yang rencana akan kembali ke kampung pada minggu depan. Biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, boleh tiba dengan selamat di sana, boleh menjalani aktivitas kehidupan di sana bersama dengan orang tua terkasih. Kita doakan Bapak Maret Cahaya akan tinggal bersama anak kasih Kevin supaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Kita berdoa untuk kelanjutan pengurusan sertifikat tanah gereja supaya Tuhan terus menolong. Kita berdoa untuk pembenahan sehubungan dengan pembangunan fisik gereja kita di sini supaya Tuhan terus menolong dan memberkati. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kita. Secara khusus kita doakan untuk situasi dan keadaan yang ada. Kita doakan supaya Tuhan terus menolong dan memberkati pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga lewat mereka bangsa kita dibawa semakin lebih baik ke depan dan masyarakat boleh menikmati kesejahteraan, keamanan dalam menjalani kehidupan dan aktivitasnya. Kita berdoa untuk masyarakat secara khusus dalam menjalani kehidupan new normal ini supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupan aktivitasnya dengan berhikmat, dan biarlah keadaan di bangsa kita sedikit demi sedikit boleh dipulihkan. Dan kita berdoa jika Tuhan berkenan kondisi bangsa kita dapat segera dipulihkan dan kita boleh kembali menjalankan aktivitas kita dengan baik, dengan normal. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis dan juga di tingkat sinode. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam setiap tingkatan masing-masing, untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan supaya boleh dikerjakan dengan baik. Dan kita berdoa kiranya pelayanan kita di
gereja Kibait semakin hari semakin maju, menjangkau lebih banyak orang untuk dilayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa untuk proses mutasi yang masih terus berlangsung. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk pertemuan nasional yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Juga kita berdoa untuk rencana ibadah PKP Klasis Jawa Sumatera secara virtual yang rencana dilaksanakan pada hari Senin. Biarlah kiranya Tuhan buka jalan memberkati setiap hamba Tuhan yang akan melayani, dan ibadah ini boleh memberkati banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat kita yang ada di Karawaci supaya Tuhan juga akan tetap menolong dan memberkati. Selanjutnya kita berdoa untuk ibadah PKM pada hari besok secara online, juga ibadah pada hari Minggu. Kita doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik, semua yang melayani sehingga diberikan hikmat secara khusus anak-anak muda kita dalam menangani pelayanan kita di masa pandemi ini. Melalui live streaming kita doakan supaya mereka tetap bersukacita menjalankan pelayanan ini dan semakin diperlengkapi untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Demikian bahan-bahan doa yang kami sampaikan dari tempat ini, dan doa bersama ini akan dipandu oleh salah satu anggota keluarga di rumah masing-masing. Mari membuka ruang kesaksian bagi setiap anggota keluarga kita untuk boleh menyampaikan kesaksian dan bahan-bahan doanya. Lalu setelah itu akan dipimpin doa bersama dan nanti ditutup oleh salah seorang anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Dan dengan demikianlah panduan ibadah doa yang kami lakukan dari tempat ini. Harapan dan doa kami bahwa seluruh jemaat Tuhan tetap dalam keadaan yang baik, sehat, tetap bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Selamat malam, selamat menikmati anugerah Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui doa bersama kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.